Oke, balik lagi di Parley Channel. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Sebelum lanjut ke prediksi, silakan teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi terbaru dari saya. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Baik, langsung saja kita ke pertandingan pertama. Di sini ada English Premier League yang akan mempertemukan antara Aston Villa yang akan menjamu Newcastle United. Aston Villa berada di peringkat 11, sementara Newcastle United berada di peringkat 15. Untuk head to headnya, 1 kali Aston Villa menang, 3 kali imbang, dan 1 kali dimenangkan Newcastle United di 5 pertemuan terakhir kedua tim. Di 5 laga terakhirnya, Aston Villa cukup galau, 3 kali kekalahan, 1 kali imbang, dan 1 kali kemenangan saja. Terakhir kalah saat bertandang ke markas Manchester City 2-0. Sementara di kubu Newcastle United sangat galau, 2 kali imbang dan 3 kali kekalahan, tidak pernah menang di 5 laga terakhirnya. Terakhir kalah saat bertandang ke markas Arsenal 3-0. Pemain sendiri ada 4 orang dari Aston Villa dan 5 orang dari kubu Newcastle yang diprediksi tidak akan bermain. Untuk perputaran 1/4 saya tahan atau saya ambil Newcastle United atau over 2/3/4 karena head to headnya masih berimbang atau 50-50, jadi saya putuskan untuk ambil handicapnya plus 1/4 untuk Newcastle. Bagi teman-teman yang punya prediksi lain boleh dituliskan di kolom komentar. Oke, next kita ke Spanyol La Liga. Di sini ada Sevilla yang akan menjamu Cadiz. Sevilla berada peringkat 5, sementara Cadiz berada peringkat 9. Untuk head to headnya, Sevilla selalu menang di 5 laga terakhirnya saat berjumpa Cadiz. Alias Cadiz tidak pernah menang, bahkan draw pun tidak pernah. Jadi Sevilla sangat diunggulkan di segi head to head. Di performa terakhir atau pertandingan terakhirnya Sevilla 1 kali kalah, 1 kali imbang, dan 3 kali kemenangan. Jadi cukup baik. Terakhir menang saat bertandang ke markas Alaves 1-2. Sementara di kubu Cadiz sendiri hanya 1 kali kemenangan, 1 kali kalah, dan 3 kali imbang. Terakhir imbang saat bertandang atau menjamu Levante 2-2. Cukup galau dia. Di kubu Sevilla sendiri ada sekitar 4 orang yang diprediksi tidak bermain dan ada 7 orang dari kubu Cadiz. Jadi prediksi saya di sini Sevilla akan menang. Jadi untuk amannya saya ambil Sevilla win aja teman-teman, atau over 2/4. Saya lebih feeling ke overnya sih. Baik, saya ambil over 2/4. Lanjut kita ke Spanyol La Liga lagi. Di sini ada Real Sociedad yang akan menjamu Real Betis. Di mana di sini Real Sociedad berada peringkat 6, sementara Real Betis berada peringkat 8. Ini merupakan pertandingan seru juga ini. Untuk head to headnya 3 kali, maksud saya ya 3 kali dimenangkan oleh Real Sociedad, 1 kali dimenangkan oleh Real Betis, dan 1 kali imbang. Memang Real Sociedad masih diunggulkan dari segi head to headnya. Di 5 laga terakhirnya Real Sociedad cukup baik, hanya 1 kali kekalahan, 2 kali imbang, dan 2 kali kemenangan. Terakhir menang saat bertandang ke markas Cordoba di lanjutan Spain Cup 0-2. Sementara Real Betis sendiri sangat baik juga, 4 kali kemenangan dan 1 kali imbang saja. Terakhir menang saat menjamu Celta Vigo 2-1. Pemain sendiri dari kubu Real Sociedad ada sekitar 4 orang dan 8 orang dari kubu Real Betis. Jadi Real Betis banyak yang cedera ini. Jadi untuk perputaran 3/4 saya ambil Real Sociedad win biar lebih amannya, atau under 2/3/4. Baik, itu dia prediksi saya teman-teman. Jika sehati silakan diikutin, jika tidak jangan diikutin. Oke, lanjut kita masih di Spanyol La Liga. Di sini ada Alaves yang akan menjamu Real Madrid. Ini pertandingan seru juga ini. Alaves berada peringkat 17, sementara Real Madrid berada peringkat 2. Untuk head to headnya Alaves 2 kali menang dan 3 kali dimenangkan oleh Real Madrid.
Jadi masih cukup mengkhawatirkan Alaves ini jika mau mengambil Real Madrid. Tapi kita lihat dulu di 5 laga terakhirnya, Alaves hanya 1 kali menang dan 3 kali berakhir dengan kekalahan. Terakhir kalah saat menjamu Sevilla 1-2. Sementara di kubu Real Madrid cukup galau juga, hanya 1 kali kemenangan, 1 kali kalah dan 3 kali imbang saja di 5 laga terakhirnya. Kemungkinan ini Real Madrid kesulitan dalam mencetak gol. Di pemain sendiri ada 1 orang dari Alaves dan 6 orang dari kubu Real Madrid. Akankah Ramos atau Valverde akan main nanti malam? Kita lihat saja teman-teman, karena di sini diprediksi tidak akan bermain. Jadi di sini untuk purpuran 1 saya ambil Real Madrid atau over 2,5. Oke, itu dia prediksi saya. Saya ambil Real Madrid -1. Saya kemungkinan ini Real Madrid akan menang. Tapi kalau untuk lebih amannya sih teman-teman boleh ambil Real Madrid win, karena mana tahu selisih golnya hanya 1, karena Real Madrid ini lagi kesulitan dalam mencetak gol. Tapi prediksi saya atau feeling saya sih bakalan menang Real Madrid nanti malam. Lanjut kita ke Italia Serie A, di mana ada AC Milan yang akan menjamu Atalanta. Ini pertandingan seru ini. Pertandingan antara peringkat 1 yang akan menjamu peringkat 5. Di mana head to headnya 1 kali AC Milan menang, 1 kali Atalanta menang dan 3 kali berakhir imbang di 5 laga terakhirnya atau 5 pertemuan kedua tim. Di 5 laga terakhirnya AC Milan 1 kali kalah, 1 kali imbang dan 3 kali kemenangan. Jadi cukup baik. Di terakhir menang saat bertandang ke markas Cagliari 0-2. Sementara di kubu Atalanta sangat fantastis, tidak pernah kalah bahkan di 10 laga terakhirnya. Tapi terakhir ditahan imbang saat bertandang ke markas Udinese 1-1. Di 5 laga terakhirnya 2 kali imbang dan 3 kali kemenangan. Sangat baik performanya. Di kubu AC Milan sendiri ada sekitar 6 orang yang diprediksi tidak akan bermain dan 3 orang dari kubu Atalanta. Jadi saya prediksi di sini untuk 0-0 saya ambil AC Milan atau under 3. Saya lebih feeling ke handicapnya teman-teman. Saya ambil AC Milan 0-0. Lanjut kita masih di Serie A. Di sini ada Udinese yang akan menjamu Inter Milan. Udinese berada peringkat 15, sementara Inter Milan berada peringkat 2. Untuk head to headnya Udinese tidak pernah menang saat berjumpa Inter Milan di 5 laga terakhirnya atau pertemuan kedua tim. Hanya 1 kali imbang saja dan 4 kali dimenangkan Inter Milan maksudnya. Di 5 laga terakhirnya memang Udinese sangat galau, hanya 2 kali imbang dan 3 kali kekalahan. Terakhir imbang saat menjamu Atalanta 1-1. Sementara di kubu Inter Milan sendiri 1 kali kekalahan, 2 kali imbang dan 2 kali kemenangan. Terakhir menang dia saat menjamu atau berhadapan dengan Juventus 2-0. Di pemain sendiri ada sekitar 5 orang dari Udinese dan 2 orang dari Inter Milan. Jadi saya prediksi di sini untuk purpuran 3/4 saya ambil Inter Milan atau over 3. Oke, itu dia prediksi saya di sini. Saya lebih ambil ke Inter Milan -3/4. Lanjut kita Portugal League Cup. Ini final antara Sporting Lisbon yang akan menjamu Sporting Braga. Di Liga sendiri Sporting Lisbon berada peringkat 1, sementara Braga berada di peringkat 4. Untuk head to headnya 2 kali dimenangkan oleh Braga dan 3 kali dimenangkan oleh Lisbon. Ini kedua tim pernah terakhir ketemu di tanggal 3 kemarin dan Lisbon menang 2-0 di liganya. Sementara di Lisbon sendiri 5 laga terakhirnya 1 kali kalah, 1 kali imbang dan 3 kali kemenangan. Terakhir menang di semifinal saat menjamu Porto 2-1. Sementara Braga juga cukup baik, 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Terakhir menang juga saat
menjamu Benfica atau bertemu Benfica di semifinal. 2-1 juga skornya. Untuk pemain sendiri ada 4 orang dari Lisbon dan 3 orang dari Braga. Jadi saya prediksi di sini untuk handicapnya lebih baik teman-teman mengambil lek-lekan Lisbon atau over 2,5. Karena ini final, saya lebih fokus ke over undernya teman-teman. Kemungkinan akan terjadi 3 gol ke atas lagi ini prediksi saya. Walaupun di pertemuan terakhirnya hanya 2-0 dimenangkan Lisbon, tapi ini final. Apapun bisa terjadi di final ya teman-teman. Baik, saya ambil overnya 2,5. Lanjut kita ke FA Cup, England FA Cup. Di sini ada Barnsley yang akan menjamu Norwich City. Barnsley berada di peringkat 11 dan Norwich City berada di peringkat 1. Ini pertemuan antara kedua tim Championship Liga Inggrisnya, dimana untuk head to head kedua tim 2 kali dimenangkan oleh Norwich, 1 kali dimenangkan oleh Barnsley dan 2 kali imbang. Norwich masih diunggulkan di segi head to headnya. Di 5 laga terakhirnya Barnsley 2 kali menang dan 3 kali kalah. Terakhir kalah saat bertandang ke markas Watford 1-0. Sementara di kubu Norwich sangat perkasa, tidak pernah kalah di 5 laga terakhirnya, hanya 1 kali imbang dan 4 kali dimenangkan oleh Norwich City. Terakhir menang saat menjamu Bristol City 2-0. Tapi pemain Norwich City banyak yang cedera, ini ada sekitar 7 orang dan 3 orang dari Barnsley. Jadi di sini untuk leg-legan saya masih ambil Norwich City atau over 2/4. Saya lebih feeling ke overnya teman-teman. Oke, itu dia sudah 8 tim. Jadi cukup sekian dulu prediksi kali ini. Semoga jadi referensi bagi teman-teman semua. Sekali lagi, tetap utamakan feeling atau prediksi teman-teman sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Terus dukung channel ini dengan cara like dan share-nya, dan pastinya subscribe-nya bagi yang belum. Bagi yang sudah, terima kasih. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Dan semoga JP nanti malam. Akhir kata, sampai jumpa di next video. See you, bye-bye.